Puji nama Tuhan. Selamat pagi Opa Oma semua, Shalom. Saya percaya kabarnya luar biasa hari ini, amin. Mari sama-sama sekali lagi kita ada, Tuhan beri kesempatan. Saat ini kita ada sebagaimana kita ada, saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan atas setiap kehidupan Opa Oma, Bapak Ibu Saudara. Bahkan buat setiap kita yang melayani di tempat ini. Mari satu hari lagi Tuhan percayakan kita jalani dengan penuh sukacita, dengan penuh gairah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Mari Opa Oma siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Mari terlebih dahulu kita naikkan doa kita. Kami mengucap syukur Tuhan, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kembali kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Sebab kami tahu itulah ibadah yang sejati. Urapi setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biar urapan-Mu nyata buat setiap kami. Buat Opa Oma, buat setiap kami yang mengikuti ibadah secara online ini Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan bertahta di atas setiap pujian umat-Nya. Tuhan berkuasa, Tuhan menaungi kami. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita naikkan satu pujian ini. Bahwa berkata, Dia Tuhan yang mendengar lebih dari yang kita doakan. Dia menjawab bahkan lebih dari yang kita harapkan. Mari naikkan dengan iman Opa Oma semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari sekali lagi yuk katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Opa Oma, sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dia Tuhan yang selalu menjawab doa kita. Percaya Tuhan izinkan segala hal terjadi, tapi Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari dengan imanmu nyatakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja,
yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sebab Engkau mendengar Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Engkau Allah yang menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Ini yang kami percayai. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. mari semua. saya rindu Opa-Oma nyanyikan. Yesus mendengar. Engkau mendengar lebih yang dari kami doakan ya Tuhan. Kami yakin dan kami punya iman bahwa Yesus menjawab bahkan lebih dari yang kami harapkan. Saat ini Tuhan, saat ini kami nanti-nantikan Engkau lebih lagi. Kami nanti-nantikan mujizat lawatan-Mu Tuhan terjadi atas Opa dan Oma. Mari lebih lagi nyatakan, sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya, Allah yang mendengar, Yesus yang menjawab setiap doa-doamu, setiap masalah hidupmu. Dia mengerti jauh lebih dari yang kita mau. Ya ralaba ya syanda, ya ralabo, ya ralaba. Mari bawa hatimu saat ini sama Tuhan. Kami bawa hidup kami ya Tuhan. Mari nyatakan lebih lagi kuasa-Mu Tuhan. Bahkan bawa kami dalam keintiman dengan Engkau Tuhan. Bahwa kami semakin mendekat dengan Engkau, sampai kami mengerti dan mendengar detak jantung-Mu Tuhan. Bahwa kami dalam kedalaman yang lebih lagi Tuhan akan Engkau. Uralabaya syaralaba, yaralabaya syatakaralaba. Uralabaya syaralatakaralabaya syaralaba, yaralabaralabaya syaralatakaralaba. Yes my Lord, my Lord. Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kau segala-galanya buat Opa-Oma yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita, katakan kembali pujian. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Mari angkat tanganmu. Bawa pujianmu sama Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keinginan
menjadi kerinduan kami saat ini Tuhan. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Panggil namanya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Amin. kerinduan Ini kerinduan kami Tuhan. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Oralabaya syatakaya ralabaya takaralaba. Mari sekali lagi Opa Oma sembah dia. Opa Oma yang sudah bisa berbahasa roh, sembah dia di dalam roh. Iralabaya takaya ralabaya syana ya ralabo. Oralabaya takaralabaya sikaralabo. Kurialabaya ralabaya syande. Haleluya, Kau yang termulia, Kau yang terhebat, Kau Yesus yang ajaib. Yes Lord Jesus. Oralabaya syanda, kurialabaya ralabo, iralabaya ralabaya syande. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau menjawab lebih dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan ya Ya Tuhan. Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sedang bekerja melawat setiap opa-oma yang ada di rumah-rumah. Dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan sedang terjadi saat ini. Ya Tuhan. Uralabaya syakata karalabaya takaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Mari opa-oma, Engkau yang sakit, angkat tanganmu minta kesembuhan dari Tuhan. Engkau yang punya masalah pergumulan, angkat tanganmu berseru sama Tuhan. Dia Tuhan yang menjawab, Dia Tuhan yang mendengar. Bahkan Dia menjawab hanya sejauh doamu. Uralabaya takaralabaya takaralabaralabaralabaralabaralaba. Uralabaya takaralabaya sikaralatakaralabaralabaya syandaralabaralabaralaba. Uralabaya takaralab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 a. Uralabaya takaralabaya syandaralabaralabaralabaralabaralaba. Kami percaya Tuhan, saat ini setiap opa oma bapak ibu saudara yang sama-sama ada dalam ibadah saat ini, mereka sudah mengalami kelepasan, mereka sudah mengalami kelegaan, mereka sudah mengalami kesembuhan, pemulihan yang daripadamu. Yes Lord. Dan kami katakan mujizat-Mu masih nyata bagi setiap kami. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau mengucap syukur lebih lagi lewat nyanyian, lewat pujian kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau Tuhan segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersuka cita dan kami sambut Engkau lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama Opa-Oma katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari setiap kita dimanapun kita berada tetap bersuka cita. Mari Opa-Oma kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita yang dahsyat, buat Tuhan kita yang ajaib, luar biasa perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sebab hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan
lagi Opa Oma katakan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari terus tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Mari sekarang katakan pada kiri kananmu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Katakan mari kita bersuka. Mari kita bersuka. Sebab hari ini hari yang Tuhan jadikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka Di dalam Tuhan Yesus. di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Yang mau lambaikan tanganmu. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari dengan imanmu katakan. Bersuka, Mari Oma lebih lagi. bersuka dalam Tuhan. Amin. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Katakan sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekali lagi sekarang bersuka. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita? Oma boleh lambaikan tangannya. Tuhan memberkati setiap oma terus bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi, oma. Satu hal Tuhan, kami tahu, kami melihat hari-hari yang kami jalani tidak menjadi semakin baik. Kami melihat keadaan dunia ini Tuhan, yang gak menentu. Dan itu membuat mungkin seringkali kami khawatir. Mungkin seringkali juga kami menjadi lemah. Kami menjadi ketakutan. Kami hidup di dalam kecemasan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan saat ini Tuhan berbicara buat setiap kami lewat firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu lah itu yang menjadi pelita bagi kaki kami. Firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan kami. Sebab itu kami mau katakan saat ini Tuhan, kami perlu firman-Mu dalam hidup kami. Berbicara buat kami, urapi kami Tuhan. Buat setiap opa oma, bapak ibu saudara, buat setiap kami Tuhan, yang melayani sekalipun Tuhan. Berbicara lewat firman-Mu atas kami. Karena satu hal yang kami percaya, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Bahkan oleh apapun, oleh situasi apapun, oleh kondisi apapun, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Sebab Tuhan sanggup
melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi Engkau. Mari Opa Oma, sekali lagi kita angkat tangan kita. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi nyatakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat-Mu masih nyata buat kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari sekali lagi nyanyikan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari biar musik naikkan pujian ini. Mari saat ini Opa Oma, apapun yang sedang Opa Oma hadapi, mungkin ada masalah pergumulan keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Mari dengan imanmu berdoa sama Tuhan saat ini. Pagi hari ini diberikan Tuhan kesempatan buat setiap kita. Mari berseru sama Tuhan. Nyatakan keinginanmu, nyatakan doa-doamu saat ini. Berseru seperti pujian ini berkata, gak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Mujizat-Mu nyata buat kami. Di saat kami gak berdaya, di saat kami ketakutan, di saat kami khawatir Tuhan, mujizat Tuhan tetap ada buat setiap kami. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena Roh Kudus-Mu. Itulah yang memberi kekuatan buat kami. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan sekali lagi. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari Opa-Oma sendiri sekali lagi. Di saat ku, amin. Engkau sempurna ya Tuhan. Ya, mujizat itu nyata. Mari kita beri tepuk tangan buat kuasa Tuhan yang nyata. Di saat
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Shalom Bapak Ibu Umas dari GBI Tampak Siring. Senang sekali saya bisa menjumpai kembali setiap kita meskipun masih lewat online. Tapi saya berharap dan saya berdoa biarlah semua Umas GBI Tampak Siring selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan sukacita dan dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Dan puji Tuhan, kali ini kita boleh bersama-sama lagi. Saya mau sharing sedikit tentang firman Tuhan, dan saya mau mengajak kita juga untuk bersama-sama menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan lewat pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini tema yang saya bawakan adalah Tuhan sumber pengharapan. Nah, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak jelas ini, banyak orang kehilangan pengharapan. Banyak orang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang keuangan, pekerjaan, masa depan, dan sebagainya. Dan kekhawatiran dan ketakutan itu memupus pengharapan mereka, sehingga mereka merasa, waduh, ini masa depan betul-betul suram. Hari-hari ini kondisi semakin sulit. Belum lagi bencana alam, belum lagi sakit penyakit dan sebagainya. Tetapi apapun keadaan kita, saya yakin bahwa sesuai dengan janji Tuhan bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, dan masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, itu sebabnya sebelum saya sharing lebih lanjut mengenai Tuhan sumber pengharapan ini, saya mau mengajak kita bersama-sama bersatu hati berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa pemelihara hidup kami, Engkau adalah pemilik hidup kami, sehingga Engkau adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup kami ada di dalam tanggung jawab-Mu Tuhan. Dan Engkau sudah menyatakan itu lewat begitu banyak janji dan jaminan-Mu atas hidup kami. Engkau menjaga hidup kami sebagaimana Engkau menjaga biji mata-Mu. Sampai masa tua Engkau tetap menggendong kami. Engkau cukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami. Bahkan apa yang kami tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang selalu Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah jaminan ini, janji-janji ini membuat kami boleh menjalani kehidupan ini dengan tenang bersama-Mu Tuhan, dengan penuh pengharapan bahwa masa depan kami tetap akan gilang gemilang bersama-Mu Bapa. Sekalipun dunia saat ini tengah memasuki kegelapan, tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, maka jalan di depan kami akan terus menuju terang yang penuh dengan pengharapan itu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu yang singkat ini, biarlah Engkau yang berbicara, Engkau yang menegur, Engkau yang menguatkan setiap kami saat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Umas GBI Tampak Siring, sebelum saya sharing, saya mau mengajak kita untuk mengangkat sebuah pujian yang tentunya semua kita sudah hafal betul pujian ini. Dan pujian ini menceritakan tentang bagaimana kita harus menghadapi hari esok kita di saat kita merasa sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup lagi, tetapi saat itu kita boleh diingatkan bahwa ada janji-janji Tuhan yang bisa menyegarkan jiwa kita dan menumbuhkan semangat lagi bagi kita untuk kita mampu menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan.
Mari saya mau ajak kita untuk mengangkat pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kalau saja kita tahu betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita, tentunya Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tentunya kita akan selalu hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai Tuhan sumber pengharapan ini, saya mau mengajak kita untuk membuka firman Tuhan terlebih dahulu dari Nehemia 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita mau belajar dari Nehemia bagaimana dia meletakkan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Judul dari perikop ini, Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit?
engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut, kata Nehemia. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Tuhan semesta alam, semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Bapak Ibu Umas yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita pasti pernah mempunyai pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, melewati segala musim dalam hidup kita. Bahkan di saat kita sedang dalam keadaan yang terjepit, seakan tidak ada jalan lagi. Namun kita mendapati pada akhirnya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu membuka jalan bagi kita dengan cara-cara yang unik, ajaib, dan luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Mas, jalan-jalan Tuhan tidak dapat kita pahami dengan logika. Sebab firman Tuhan sudah mengingatkan kepada setiap kita. Adapun jalannya, pikirannya, rancangannya jauh lebih tinggi dari jalan pikiran dan rancangan hati kita. Itu sebabnya kita harus selalu berharap hanya kepada Tuhan. Sebab orang yang seperti ini tidak akan hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Mengapa manusia selalu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran? Sebab manusia cenderung meletakkan pengharapannya kepada uang, kepada harta, kepada orang-orang kuat, dan orang-orang yang berpengaruh. Sehingga ketika apa yang mereka harapkan itu tidak dapat menolong mereka, maka mereka menjadi stres. Mereka menjadi bingung dan berani menghalalkan berbagai cara. Berbeda dengan orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Padanya selalu ada ide-ide kreatif dan luar biasa. Tidak akan pernah berdiri di jalan buntu. Sebab selalu ada jalan yang dinyatakan baginya. Dan apa saja yang dia buat senantiasa dibuat Tuhan berhasil. Dan tidak hanya itu saja. Mereka akan selalu bersemangat. Meskipun sudah umas, Bapak Ibu, tetap semangat dan akan selalu melihat mujizat-mujizat yang dahsyat dalam hidupnya. Pertanyaan raja kepada Nehemia tadi kita baca. Dan jawaban Nehemia atas pertanyaan itu sangat luar biasa. Kita baca tadi di ayat yang keempat, bukan? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Ketika raja bertanya demikian, dia tidak langsung nyerocos, dia tidak langsung cadar minta ini, minta itu, dan seterusnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nehemia? Maka aku berdoa kepada Tuhan semesta langit. Dari sini kita dapat pelajari
bahwa sekalipun pertanyaan raja itu dapat menolong apa yang dia butuhkan, dia tinggal sebut. Tetapi Nehemia tetap tidak berharap kepada raja. Yang Nehemia lakukan hanyalah berdoa dan berharap kepada Tuhan, memohon tuntunan Tuhan, dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, mengapa seringkali kita tidak bisa meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan? Mari kita renungkan penyebab-penyebabnya. Yang pertama, karena kita tidak mau bertekun dalam doa. Kecenderungan manusia adalah selalu mau yang instan. Maunya cepet. Itu sebabnya segala sesuatu dalam hidup ini sekarang dibuat serba instan. Dan ini terbawa dalam sikap doa kepada Tuhan. Senangnya cepat selesai. Padahal pengharapan kita kepada Tuhan justru teruji pada saat kita sedang dalam penantian akan jawaban atas doa-doa kita. Doa adalah senjata hebat orang percaya. Selama kita berdoa dan bertekun di dalam doa-doa kita, maka akan ada saja berkat dan anugerah Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, karena kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Jika kita tidak mengenal Tuhan, maka kita disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Mengapa demikian? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah sumber segala berkat dan hikmat. Alkitab berkata, umat yang mengenal Tuhan akan tetap kuat. Sekalipun di tengah badai dan krisis apapun, pengenalan akan Tuhan akan memampukannya untuk melewati semuanya. Itu sebabnya, Bapak Ibu Umas, jika kita mengenalnya dengan baik, maka kita pasti akan senantiasa berharap kepadanya. Yang ketiga, karena kita mudah takut dan khawatir. Ketakutan dan kekhawatiran bukan dari Tuhan. Tetapi semua itu adalah roh yang asalnya dari setan. Mengapa setan menghantui hidup manusia dengan ketakutan dan kekhawatiran? Supaya kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Sebab ia mengerti, bila manusia berharap kepada Tuhan, maka mereka akan memperoleh kehidupan dan kemenangan. Itu sebabnya jangan mau hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Jangan biasakan menyimpan sampah dalam pikiran dan perasaan kita dengan hal-hal yang negatif. Yang keempat, karena kita selalu ingin jalan pintas. Bapak Ibu Umas yang dikasihi Tuhan, jalan pintas bukan jalan Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada jalan pintas. Sekalipun kita sedang mempunyai kesempatan untuk mempercepat langkah kita,
Jalan pintas bukannya jalan Tuhan. Jalan pintas biasanya menyesatkan. Awalnya memang kelihatannya sangat membantu. Meskipun menghadapi kesulitan, namun akhirnya akan menuju kepada kebinasaan. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita melewati jalan yang berputar. Itu bukan karena Tuhan sedang menghukum kita, Bapak Ibu. Jangan selalu berpikiran bahwa hal yang kelihatannya kurang baik itu adalah hukuman Tuhan. Tuhan kita itu Bapa yang baik. Dia tidak semena-mena menghukum kita. Dan itu juga bukan merupakan tanda kalau Tuhan sudah meninggalkan kita. Tetapi di balik semuanya itu, di balik semua yang Tuhan izinkan, pasti ada maksud Tuhan. Tujuan Tuhan agar iman kita semakin kuat, langkah kita semakin dewasa, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi, mari kita ingat baik-baik. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, jika kita masih berharap kepada Tuhan, maka pasti akan ada pembelaan. Akan ada keberuntungan dan kemenangan yang besar dari Tuhan untuk setiap kita. Saya mau mengajak kita sekalian untuk merespon firman Tuhan ini dengan satu pujian sebagai ungkapan kepercayaan dan ungkapan komitmen kita kepada Tuhan. Bahwa di dalam segala apapun, kita akan hanya terus berharap kepada Tuhan dan tidak akan pernah menyerah kepada keadaan. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sekali lagi sama-sama dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan.
apapun yang kau perbuat. Tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya rencana-Mu indah. Kami percaya rancangan-Mu yang sempurna. Inarabo, inaraba, shikararaba, yaraba, shande, ina. Kuralaba, yaraba, shikararabo, ina. Serahkanlah semua ketakutan dan kekhawatiran kita kepadanya, sebab Dialah Tuhan penjaga dan pemelihara hidup kita. Sekalipun mungkin hari ini kegelapan tengah menyelimuti kehidupan kita, percayalah pasti ada terang yang akan datang untuk menyinari jalan hidup kita selanjutnya. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Jangan pernah putus harap kepada Tuhan, sebab Dialah sumber pengharapan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu Tuhan. Dengarkanlah suaraku. Berilah telingamu, menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapa yang dapat tahan? Sebab seringkali kami melakukan kesalahan yang sama. Di saat beban masalah menghimpit hidup kami, dengan berkeluh kesah kami datang kepadamu. Dengan kekecewaan kami berseru kepadamu. Dengan segala protes kami marah kepadamu. Kemudian kami menjadi patah hati dan tawar hati. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Jiwa kami menanti-nanti, dan kami mengharapkan firman-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi kami, sehingga semangat kami menjadi seperti burung Raja Wali, yang memberi kelegaan kepada kami yang letih,
sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu memenuhi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah menolak orang yang mencari Engkau. Tangan-Mu selalu terbuka bagi setiap kami yang memerlukan-Mu. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa sulit yang ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk selalu bersama dengan kami melewati segala tantangan yang ada di hadapan kami. Karena hanya bersama-Mu Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami datang di hadirat-Mu ya Abah. Terima kasih buat hari ini ibadah kami. Kami merasakan hadirat Tuhan. Kami merasakan lawatan Tuhan. Bahkan saat kami berdoa Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab setiap doa kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan atas ibadah saat ini. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami terus mau berdoa Tuhan. Kami mau terus menopang setiap para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami terus memberkati setiap gembala-gembala yang Tuhan percayakan ada dalam kehidupan kami. Kami memberkati gembala sidang kami, hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Terima kasih buat hamba yang setia, hamba yang rendah hati, hamba yang mengasihi jiwa-jiwa dan domba-dombanya. Tuhan pakai Pak Niko lebih dahsyat dan lebih heran lagi. Dengan urapan-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, kami percaya ada anugerah Tuhan yang melimpah lebih lagi atas kehidupan Pak Niko. Setiap penggembalaan yang dipercayakan, setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, biarlah hamba-Mu ini terus Kau beri kekuatan, Kau berikan kemampuan lebih lagi Tuhan. Bahkan saat hamba-Mu menyampaikan tuntunan-Mu dan setiap pesan-pesan Tuhan lewat lidah bibir hamba-Mu, setiap umat-Mu, jemaat-Mu, para pengerja-Mu, mereka dilawat Tuhan. Mereka menerima, menangkap dan melakukannya di hari-hari ini. Berkati Pak Niko Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang sempurna. Berkati bersama dengan Ibu Hermin, istrinya sebagai tiang doa, sebagai penolong, sebagai pensyafaat. Tuhan berkati juga Ibu Hermin, beri kekuatan, beri pengurapan-Mu Tuhan lebih lagi. Berkati anaknya, buat Pak Billy, mantunya Ibu Milka, bahkan buat cucu-cucunya Brian dan Jenis. Semua dalam perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga besar Pak Niko ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu lebih lagi. Biarlah manusia rohnya semakin Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga kami berdoa mengangkat tangan kami juga buat gembala rayon kami Tuhan. Atas rayon 1D. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Kiki Haryadi. Kami berdoa Tuhan, urapan-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu yang melimpah-limpah juga turun buat hamba-Mu. Biar berkat Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa mengikuti kehidupan hamba-Mu. Kebajikan dan kemurahan Tuhan terus ada buat hamba-Mu Pak Kiki. Berkati dengan kesehatan, kekuatan yang sempurna. Limpahkan lebih lagi. Bersama dengan Ibu Mervin ya Tuhan. Ibu Gembala kami di tempat ini. Bawa mereka kepada tuntunan-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu terus sempurna atas kehidupan mereka. Berkati anak-anak mereka, mantu-mantu mereka, cucu-cucu mereka Tuhan. Diberkati Tuhan senantiasa. Ada dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 kami lepaskan buat setiap gembala-gembala kami Tuhan. Buat para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Biar perlindungan Tuhan sempurna buat mereka. Pakai Tuhan dalam pelayanan mereka. Baik di Indonesia bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Baik atas gereja-Mu sampai kepada jiwa-jiwa di luar sana Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Saat ini juga kami angkat tangan kami kembali Tuhan. Kami berdoa memberkati gembala UMAS ya Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan setiap opa oma yang ada Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Hana Tuhan. Urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan senantiasa mengikuti kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan pakai dengan selalu Tuhan, satu hal yang selalu baru dan baru dan baru lebih lagi Tuhan. Ada ide-ide yang kreatif Tuhan, ada terobosan yang terjadi atas UMAS Tuhan. Dan kami percaya karena ada urapan Tuhan yang menyertai Ibu Hana senantiasa. Kau berkati kehidupannya, berkati rumah tangganya, keluarganya, bersama suami, anak Tuhan. Bahkan keluarga besar Ibu Hana semua aman dalam perlindungan Tuhan. Semua diberkati, berkati dengan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Limpahi dengan anugerah-Mu lebih lagi. Pakai Tuhan di dalam penggembalanya di UMAS ini Tuhan. Mempersiapkan setiap opa oma untuk siap menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Berkati Tuhan bersama dengan para pengurus yang ada di UMAS. Setiap mereka ada keunitian, ada kesatuan hati untuk sama-sama melayani. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami mengucap syukur buat Indonesia. Terima kasih buat Indonesia Tuhan. Terima kasih buat negeri ini Tuhan yang Tuhan sertai, Tuhan tuntun. Terus Tuhan, nyatakan kuasa-Mu lebih lagi. Pulihkan negeri kami, sembuhkan negeri kami. Bahkan dari pandemi COVID-19, dari keadaan krisis ekonomi secara global. Kami mau perkatakan, dan kami mau perkatakan dengan iman kami, diam dan tenanglah. Sebab Tuhan yang kami sembah Tuhan yang dahsyat. COVID tidak berkuasa, krisis ekonomi tidak berkuasa atas Indonesia, tapi Tuhan Yesus yang berkuasa atas negeri kami. Berkati pemerintahan yang ada, roh takut dan gentar akan Tuhan, itu yang menguasai hati setiap mereka. Dimulai dari pemimpin kami, presiden kami, Pak Jokowi, wakilnya, bahkan seluruh jajaran yang ada, bahkan sampai tingkat RT RW Tuhan berkati. Buat kepolisian, aparat keamanan, terus Tuhan berkati mereka untuk terus berjaga-jaga buat negeri kami. Ada keamanan, ada kelimpahan atas Indonesia. Indonesia diberkati dari Sabang sampai Merauke. Kemuliaan-Mu Tuhan nyatakan lebih lagi. Datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu atas negeriku Indonesia, atas bangsaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini syafaat kami, Engkau memberkati opa oma juga Tuhan yang ada. Sekali lagi Tuhan, berkati mereka, anugerahi mereka dengan kebaikan demi kebaikan-Mu. Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu yang daripada-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi katakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari Bapak Ibu UMAS yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya dari Bapa Surgawi di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang selalu menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya dan membawa kita tinggal di dalam kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya.
Kami menerima berkat yang khusus daripadamu Bapa dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita sama-sama katakan amin.